Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan muslim dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kita. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Aki berkesempatan untuk berbagi soal ya, bukan informasi ya. Soal untuk kita persiapan menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Dan seperti yang Aki sudah beritakan kepada kawan-kawan untuk terkait kisah resmi dari seleksi CPNS 2021 bahwa di soal TWK tes wawasan kebangsaan nanti akan ada soal bela negara. Nah, kali ini Aki akan mengupas tuntas mengenai soal-soal yang ada kaitannya dengan bela negara untuk tes wawasan kebangsaannya. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai pilar negara, bahasa Indonesia, Inggris, dan juga nasionalisme. Pokoknya don't go anywhere, Aki akan selalu update kembali di soal terbarunya 2021 ini kawan-kawan ya. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung aja ke kopi gitu ya. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh butuh seru-seru gitu ya. Selalu ada masalahnya musliman jadi smile solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan ya. Aduh, I'm sorry kawan-kawan, ini ternyata ini tulisannya agak sedikit terganggu. Ini nanti insya Allah akan perbaiki ya. Soalnya kayak gini nih, nomor 1. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari bla 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 A, nasionalisme, B, bela negara, C, integritas, D, patriotisme, dan E, cinta tanah air. Ya, karena kita sedang membahas bela negara, otomatis dong jawabannya bela negara gitu kan ya. Tapi kan masalahnya nanti soal yang akan muncul di SKD TWK itu nggak seperti ini kan, karena temanya kan tadi banyak ya. Maka cara cepat kita mencari jawabannya adalah dengan cara, pokoknya inti dari bela negara itu adalah ada kecintaan ya, dijiwai sikap warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara. Nah, pokoknya dalam ada kalimat juga menjamin kelangsungan hidup bangsa negara. Nah, itu berarti bela negara kan ya. Oke, dia lanjut nomor 2. Nah, ini dia definisinya. Jadi bela negara itu adalah tekad atau sikap perilaku, pokoknya ada sikap, tekad, perilaku, sikap lah, tindakan warga baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Nih dia, kalau ada kalimat kata kedaulatan atau maksudnya kalimat kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Nah, dijiwai oleh kecintaan, ada jiwai. Nah, itu adalah definisi dari bela negara gitu kan, dari berbagai ancaman dan kelangsungan hidup. Nih dia definisinya ya. Silakan kawan-kawan ulangi, kita baca bareng-bareng ya. Tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup. Nah, itu dia kata-kata kuncinya adalah kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, berarti itu bela negara. Oke, next, number 2. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara diatur dalam bla bla bla. A. UUD 1945 pasal 27 ayat 1, B. 1945 pasal 27 ayat 2, C. UUD 1945 pasal 27 ayat 3, C, D, dan seterusnya gitu kan ya. Selalu itu penuh dengan semuanya solution. Wah, masih jelek. Insya Allah nanti perbaiki emang lagi ya. Nah, untuk kewajiban negara, jadi kawan-kawan perlu kita ketahui dasar hukum bela negara itu diatur dalam undang-undang ini. Ini ada dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara, yaitu pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2000. Nah, ini kalau di 27 ayat 3 itu adalah pembelaan negara nih, kata kuncinya ya, upaya pembelaan negara itu pasal 27. Sementara di pasal 30 ayat 1 dan 2 itu tiap penegak atas ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau pertahanan dan keamanan negara itu pasal 30. Nah, kita cek di tadi soal ini upaya bela negara, berarti pembelaan negara. Kalau pembelaan negara berarti pasal 27 ayat 3. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang C. Begitu kan kawan? Understand? Idam, jadi sedih mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Ya, jadi gitu ya. Kalau pasal 68 itu Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 itu ikut serta upaya pembela negara sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, kalau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2000 itu adalah
Wah, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Gitu. Next, berikutnya ya. Number 3 ini. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diwujudkan melalui berikut ini, kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi, D. Sadar berbangsa negara. Ya, selalu di masalah jenis menjadi smile solution. Biar apa? Gitu, biar inspirasi gitu kan. Answer ini masih rusak nih, nanti diperbaiki ya. Karena sekarang kayang udah live. Jadi kawan-kawan, untuk mewujudkan bela negara ini bisa dilakukan melalui 4 cara. 1, bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Jadi kalau kawan yang sekarang nanti berprofesi sebagai ASN, misalkan kedokteran ataupun perawat, berarti kawan-kawan bisa mewujudkan upaya bela negara melalui profesinya. Sebagai perawat berarti harus menjalankan tugas dengan sesuai kewajibannya. Sebagai guru misalkan melaksanakan tugas dengan sesuai kewajibannya. Sebagai dokter dan lain sebagainya. Pokoknya kita semua berkesempatan, berpeluang untuk membela negara ini melalui profesi kita gitu. Dan sebagai petani pun juga sama, dengan menyediakan pakan dan sandang dia menyediakan berarti kebutuhan masyarakat warga negara ya, yang baik. Berarti kita sudah mewujudkan upaya bela negara melalui profesi kita sebagai petani gitu. Tidak memberikan hasil panen yang jelek. Nah, ini jujur juga misalkan, itu sudah menunjukkan sikap bela negaranya. Jadi yang bukan itu adalah yang sadar berbangsa dan bernegara. Begitu kan Ansen? Ini mantap. Next, number 4. Nah, upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan bangsa merupakan wujud bela negara. A. Fisik, B. Non fisik, C. Sosial, D. Pendidikan, E. Moral. Ya, pertama kita hadapi dulu di instrumen smile solution. Biar apa? Biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi kawan-kawan, upaya bela negara itu perlu kita ketahui bisa dilakukan dengan 2 cara. 1 dengan fisik, kedua bisa non fisik. Nah, kalau kita bergeraknya di bidang pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan bangsa, berarti itu kita bergerak di bidang non fisik. Itu ya definisi. Jadi jawabannya adalah yang ini dia. Jadi bela negara itu bisa dilakukan dengan cara fisik dan secara fisik dan non fisik ya, maksudnya ini. Sorry salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Oke, berarti salah. Gitu ya. Ada 2 cara. Ada bela secara fisik. Kalau fisik itu ya diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Ada yang secara non fisik, yaitu berperan aktif dalam memajukan bangsa negara. Kalau kayak tadi seperti katakan kawan-kawan yang bergerak di bidang sesuai profesinya gitu, berarti kawan-kawan sudah bergerak bela negara secara non fisik. Sebagai guru melalui pendidikan misalkan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa negara, berarti kawan-kawan sudah melakukan bela negara melalui non fisik gitu. Jadi jawaban yang tadi adalah yang non fisik gitu. Next, upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan. Oke, sudah. Ini jawabannya adalah non fisik ya. Oke, next berikutnya. Nah, yang number 5, perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan merupakan nilai bela negara. A. Cinta tanah air, B. patriotisme, C. nasionalisme, D. rela berkorban, E. kemampuan awal negara. Selalu hadapi masalah yang semua solution ya, biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jadi kawan-kawan, untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tahu nilai-nilai bela negara, karena ini kaitannya dengan nilai bela negara. Jadi bela negara itu ada nilai-nilainya kan kawan. Apa saja itu nilainya? 1, ada cinta terhadap tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Berarti yang tadi itu jawabannya adalah yang cinta tanah air, yang A ya. Oke, itu nilai bela negara yang pertama. Berikutnya nilai bela yang kedua itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ya, kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan berkorban demi kebaikan bangsa dan negara. Ini definisinya. Gitu. Jadi kalau ini mah kata kuncinya sikap dan perilaku untuk bertindak dan berkorban demi kebaikan bangsa dan negara.
Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita hidup bangsa Indonesia serta menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Gitu kawan-kawan, tinggal dibaca aja ya pokoknya. Kemudian ini rela berkorban. Rela berkorban itu adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Gitu ya. Yang terakhir adalah kemampuan awal negara. Kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melalui tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, kemanusiaan dan spiritual. Jadi kemampuan awal bela negara itu bisa fisik dan bisa psikis ya. Kita sedang berolahraga itu masuknya kemampuan awal bela negara. Nah, berarti upaya kita mewujudkan bela negara juga. Nah, jadi kawan-kawan harus rajin menjaga kesehatan, terlebih lagi di era COVID-19 ini ya. Itu sudah termasuk upaya kita bela negara dengan menjaga fisik, menjaga jarak, itu juga masuk upaya bela negara. Oke, next. Nah, juga ada indikator cinta tanah air. Cinta tanah itu apa saja? Nah, indikatornya kayak gini. Menjaga, kawan-kawan harus tahu nih, karena nanti untuk membedakan mana sih yang masuk cinta tanah air, mana sih yang rela berkorban gitu, mana sih yang kesadaran awal bela negara itu. Nah, kalau cinta tanah air, indikatornya satu, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jadi kayak kawan-kawan membersihkan kamar, halaman rumah, sekan-sekan rumah, itu sudah kawan-kawan sudah menjaga tanah dan perkarangan. Berarti sudah masuk upaya bela negara juga. Terus jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme. Nah, patriotisme itu bagian dari cinta tanah air. Menjaga nama baik bangsa negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dengan kawan-kawan menggunakan batik, misalkan bangga dengan produk bangsa Indonesia, berarti kawan-kawan sudah menunjukkan cinta tanah air gitu. Ya kawan-kawan, menjaga nama baik bangsa dan negara, nah itu juga sudah bentuk cinta tanah air dan upaya bela negara juga gitu. Lalu di indikator yang kedua, berbangsa dan negara, sadar berbangsa dan negara, itu kawan-kawan harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kawan-kawan yang berprofesi ini sebagai apapun itu harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Itu sudah masuk upaya bela negara. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, ikut serta dalam pemilihan umum juga upaya kita membela negara, yaitu sadar berbangsa dan negara, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu indikator-indikatornya. Yang ketiga, indikator setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, kawan-kawan paham nilai-nilai dan Pancasila. Jadi dengan mengaplikasikan nilai Pancasila dan kehidupan, berarti kawan-kawan sudah menunjukkan upaya bela negara. Tuh, ada mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tuh. Pancasila, makanya ini erat kaitannya dengan nasionalisme nanti. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Jadi kawan-kawan harus bertindak sesuai Pancasila. Jadikan Pancasila itu alat pemersatu bangsa, bukan alat pemecah belah, gitu kan ya. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Oke, next. Number 4. Kalau rela berkorban itu indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara. Contoh kawan-kawan yang bergerak di bidang guru, berarti kawan-kawan harus mengorbankan waktu, tenaga untuk kemajuan bangsa negara dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan masyarakat, menjadikan generasi masa depan kita ya, anak siswa-siswi gitu ya. Kawan-kawan yang bergerak di bidang dokter juga, yang bidang jasa juga, ini melayani pasien dengan baik, itu mengorbankan waktu dan tenaga, itu sudah masuk bela negara. Terus siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat bangsa negara. Tuh, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Jadi kita membangun masyarakat dengan mengaktifkan kehidupan masyarakat, misalkan kegiatan-kegiatan sosialnya, itu sudah masuk ke rela berkorban. Gemar membantu sama warga negara yang mengalami kesulitan. Nah, kalau kita menggemar orang yang kena bencana, musibah, itu gemar berarti kita sudah masuk ke upaya rela berkorban gitu. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Jadi segala apapun yang kita korbankan itu tidak sia-sia kawan-kawan ya. Karena kan di dalam dalilnya juga jelas ya, mangjabil hasanati falahu asra lihat gitu ya. Pokoknya siapa yang berbuat baik semuanya kebaikan untuk diri sendiri, siapapun yang berbuat jahat semuanya kejahatan untuk diri sendiri gitu. Wah, gitu kawan-kawan. Pokoknya tidak akan ada yang sia-sia.
Yang kelima, itu indikator kemampuan awal negara memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia, senantiasa melihara jiwa olahraga dan raga. Dengan kita bersikap rajin berolahraga, berarti kita sudah masuk ke kemampuan awal bela negara, dan kita sudah mewujudkan upaya bela negara juga. Senantiasa bersyukur dan bersyukur atas kenikmatan yang terberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga nih, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Dengan kita apalagi di era COVID-19 ini ya, dengan kita menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, jaga jarak, berarti kita sudah menunjukkan upaya bela negara. Terlebih lagi negara kita sedang dilanda pandemi seperti ini, ya kita harus menjaga kesehatan kita, gemar berolahraga, dan itu sudah menunjukkan sikap bela negara. Oke, gitu kawan-kawan ya untuk tema bela negara kali ini. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa dikatakan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada waktu mungkin pokoknya kedepannya insya Allah akan selalu update soal-soal terbarunya yang sesuai dengan kisi-kisinya tentunya ya. Pokoknya kita belajar jangan sampai tersesat. Kalau ada kisi-kisi sesuai kisi-kisi, insya Allah ya ada yang mengena gitu ya, beberapa soal. Mudah-mudahan semua soalnya kena gitu kawan-kawan ya. Intinya sih jangan melenceng dari kisi-kisi. Kalau kita belajar sesuai kisi-kisi, insya Allah pokoknya nanti kita akan ada gambaran untuk menjawab soal-soal yang diberikan gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di samping usaha yang maksimal, rajin dan rutin, agar kita juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Kenapa artinya usaha tanpa doa, dan apabila artinya doa tanpa usaha, keduanya sangat berkaitan satu sama lainnya ya. Kan judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke, tempat see you on episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.